Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan ya. Kita sudah memasuki hari yang baru. Ayo mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan baik ya. Kita doa sama-sama. Tuhan Yesus terima kasih. Allah Roh Kudus bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami bangun dalam keadaan yang sangat sehat ya Tuhan. Terima kasih. Kalaupun ada di antara kami masih ada yang sakit, Tuhan bisa sembuhkan. Kalaupun kami masih beban berat, ada kekuatan baru Tuhan limpahkan. Pagi hari ini Tuhan kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Mari Roh Kudus urapi setiap kami. Kami mau mendengar Tuhan bicara apa. Tuntunan-Mu menguatkan kami semua ya Tuhan. Kami percaya kepadamu. Selesai dari saat teduh ini Tuhan, sukacita Tuhan mengalir bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kasih Tuhan mengalir bagi kita semua. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Dan Yesus dahsyat ya. Katakan amin, katakan haleluya. Wah, hari-hari ini saudara ya, kita harus makin on fire di dalam Tuhan ya. Katakan kepada diri sendiri, aku harus makin on fire di dalam Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Saudara, tema kita hari ini adalah rumahmu adalah surgamu, bukan neraka ya. Mengapa temanya ini saudara ya? Banyak hari-hari ini orang mengalami kesusahan kehidupan. Seolah-olah bahwa kehidupan yang kita alami itu tuh berat banget gitu. Nah, bahkan banyak di antara kita juga merasakan gak betah di rumah gitu ya. Mari saudara, pagi hari ini kita belajar bahwa tempat di mana kita tinggal itu adalah surga, rumah Tuhan. Ingatlah bahwa tempat di mana kita sedang berada, baik itu rumah tinggal, tempat kita bekerja, atau di mana saja kita berada, termasuk toko kita gitu ya, buat tempat itu menjadi surganya Tuhan. Gimana caranya? Nah, kita lihat ya. Mari buka kitabnya saudara di kitab Matius 22 ayat yang pertama. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang perjamuan kawin. Kita baca sama-sama ya. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semua telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkanya raja itu lalu menyuruh pasukannya itu ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah semua orang, setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hei saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat peratap dan kertak gigi. Haleluya. Wow, saudara, banyak orang itu tidak mengenal Tuhan secara baik. Taunya hanya Taunya hanya Tuhan itu pembuat mujizat. Taunya hanya itu gitu. Padahal Tuhan itu adalah Allah. Jadi pentingnya kita itu mengenal Tuhan Allah kita. Jangan tidak mengenal Dia. Karena kenyataannya banyak orang gak kenal Tuhan. Makanya kenapa banyak sekali orang-orang mengalami frustrasi yang begitu panjang karena tidak mengalami kasih Tuhan. Gak kenal siapa Tuhannya.
ya. Jadi pagi hari ini kita lihat, coba. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Mereka ini siapa saudara? Anda dan saya ini ya. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Nah, kita sekarang bahas dulu. Kerajaan sorga. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Nah, datanglah sekarang, penuhi kami. Itu kerajaan sorga telah hadir dalam kehidupan kita. Nah, kerajaan sorga itu apa toh? Namanya kerajaan, itu ya tempat di mana raja berada. Sedangkan sorga berarti kerajaan di mana kerajaan itu penuh dengan kehidupan sorgawi. Apa enggak senang tuh kalau di rumah kita terdapat kerajaan sorga, di mana di rumah kita itu ada raja, ya, ada penyediaan, ada keamanan, ya, ada kasih Tuhan. Nah, kerajaan sorga lagi ada di dalam kehidupan kita. Nah, coba saudara kita lihat. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin. Tidak banyak daripada kita menghadirkan kerajaan sorga di dalam kehidupan rumah kita. Makanya banyak orang frustrasi. Banyak orang stres berkepanjangan. Bahkan orang mengatakan, aku gak betah di rumah. Pengennya bepergian terus gitu. Karena gak betah di rumah. Nah, apa penyebabnya saudara? Penyebabnya adalah karena kerajaan sorga tidak dihadirkan di dalam rumah kita. Bu, gimana mau menghadirkan sorga dalam rumah? Rumah penuh dengan teriakan-teriakan orang. Bermusuhan, berantem, gak ada damai sejahtera. Gak betah, Bu. Coba kita lihat, apa yang membuat kita gak betah di rumah kita sendiri? Penyebabnya adalah kerajaan Allah tidak dihadirkan. Yang ada kita berantem, marah-marahan, bahkan ada yang lempar piring gitu ya. Damai sejahtera Tuhan berasa jauh banget. Orang gak betah. Berapa banyak terjadi perselingkuhan dalam rumah tangga? Karena gak betah di rumah. Tidak ada damai. Tidak ada sukacita di situ. Nah, coba kita lihat saudara. Kerajaan Allah, bagaimana menghadirkannya, kita tahu sungguh bahwa kita itu, lihat saudara ya, kita itu dipelihara oleh Tuhan setiap harinya. Nah, tapi kita gak tahu kan, situasi-situasi dalam kehidupan kita itu sebenarnya ada dalam kendalinya Tuhan loh. Persoalan demi persoalan kita itu sebenarnya ada di dalam kendalinya Tuhan. Tapi karena kita tidak mengenal siapa Tuhan kita tidak tahu bahwa kerajaan Allah itu sudah datang. Makanya coba lihat saudara ya, waktu doa Bapa kami itu kan ada begini kan, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ya, Nek? Makanya muji nyembah Tuhanlah lebih banyak, supaya kerajaan Allah itu bisa hadir di dalam rumah kita. Bapa kami yang ada di dalam sorga, berarti mengakui keberadaan Tuhan, bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Anda percaya gak sih bahwa ada Tuhan? Anda percaya gak sih bahwa Yesus itu adalah Allah kita? Nah, Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Waktu kita ngomong dikuduskanlah namamu, kita lagi muji Tuhan.
kita lagi mengagungkan Tuhan. Nah, seringkali kerajaan Allah tidak kita rasakan karena kita nggak memuji Tuhan. Kita nggak mengagungkan Tuhan. Kita cuma datang kepada Tuhan itu hanya sebatas pengen jawaban doa, pengen cepat sembuh, pengen ngalami pemulihan cepat. Makanya kita tidak pernah bisa mengerti bahwa Tuhan ada di dekat kita. Pengenalan akan Allah itu penting, saudara. Kalau kita itu kenalnya Tuhan cuman Dia sang pembuat mujizat, Dia Tuhan Allah yang bisa berikan kita kartu ATM. Kalau pengenalan kita hanya sebatas itu, maka nggak heran kalau rumah kita itu penuh dengan rasa frustrasi, nggak ada damai sejahtera, kita berasa nggak betah di rumah, karena kita nggak tahu siapa Allah kita. Padahal di doa Bapa kami itu jelas banget. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, banyak-banyaklah muji nyembah Tuhan. Sekali lagi, muji nyembah Tuhan tidak sama dengan bernyanyi. Ya. Memang muji nyembah Tuhan itu bisa sambil bernyanyi. Tapi bukan nyanyian biasa. Tapi waktu kita muji nyembah Tuhan, datanglah sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Waktu nyembah itu, hadirat Tuhan turun. Damai sejahtera melimpah dalam hidup kita. Ngerasain gak sih waktu kita nyembah Tuhan, mungkin kita nangis kencang gitu ya, wah berteriak nangis gitu ya. Tapi setelah kita muji nyembah Tuhan, berasa damai, berasa tentram. Itu kerajaan Allah sedang hadir. Nah, oleh sebab itu pentingnya menghadirkan kuasa Allah dalam hidup kita. Muji nyembah Tuhan itu disebut dengan kerajaan sorga. Ya, jadi udah paham ya kerajaan sorga seperti apa? Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Jadi kerajaan sorga itu penuh dengan, kita itu kalau misalkan ini saudara ya, datang ke pesta perkawinan itu kan senang ya. Kita pakai baju bagus gitu ya. Ada begitu banyak makanan gitu ya. Ada begitu banyak acara gitu. Kita suka melihat itu semua. Nah, coba kita lihat saudara ya, bahwa di dalam kehidupan kita juga seperti itu. Lihat, Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Nah, apa yang menyebabkan orang-orang tidak mau datang? Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Ini sebenarnya ngomong tentang apa sih? Tadi sudah dikatakan bahwa namanya kerajaan berarti ada raja di situ. Ada banyak orang-orang yang menjaga, banyak yang menyediakan, ada perlindungan. Kerajaan, namanya kerajaan pasti aman ya, karena ada raja, ada pengawal, ada makanan, ada penyediaan. Kenapa di dalam kehidupan kita itu kita tidak pernah bisa mengerti bahwa Tuhan itu menyediakan yang kayak gitu? Nih lo lihat, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Makanya waktu muji nyembah Tuhan tadi tuh, waktu kita memuliakan Tuhan, kita berasa damai sejahtera gak saudara? Damai sejahtera atau? Waktu kita lagi doa, lagi muji nyembah Tuhan, hatimu tentram gak? Tentram. Tapi kenapa banyak orang gak mau melakukannya? Karena gak ngerti bahwa kerajaan sorga itu
menenteramkan jiwa, menenteramkan kehidupan kita. Berapa banyak kita kalau bangun pagi nggak saat teduh, buru-buru dengan kegiatan kita, karena nggak ngerti bahwa kerajaan Allah itu mesti dihadirkan di dalam rumah kita. Nih lihat, yang ayat yang kelima, yang sering kali kita kerjakan. Sudah diundang, kita udah paham nih bahwa kerajaan Allah itu ada Tuhan Yesus di situ. Ada penyertaan, ada kebaikan Tuhan, ada penyediaan. Tapi kita lebih memilih apa? Lihat ayat yang kelima. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Seberapa banyak kita lebih sibuk dengan urusan kita pribadi? Lihat. Orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, garis bawahi kalimat itu. Seringkali kita tidak mengindahkan undangan Tuhan. Tuhan sudah ada di dekat kita tiap pagi. Nak, pagi hari telah datang. Ayo nak mengucap syukur. Tapi kita bangun udah siang. Lalu dengan alasan bahwa udah kesiangan, aku buru-buru. Lihat, orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Padahal Tuhan menyediakan pagi penuh dengan apa? Rahmat. Ada damai sejahtera. Ada penyertaan. Ada kebaikan. Bahkan ada begitu banyak penyediaan-penyediaan lainnya. Tapi kita lebih memilih kemana? Lihat, ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usahanya. Kita sibuk dengan urusan pribadi kita. Kita sibuk dengan urusan kita. Bahkan kita sibuk dengan rasa frustrasi kita. Kita lupa untuk memuliakan Tuhan yang sudah menyediakan itu. Lihat loh, di ayat yang keempat itu udah jelas banget bahwa sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Tuhan sudah menyediakan. Tapi kita lebih memilih kerja keras terus dari pagi sampai pagi. Gak ada waktu untuk Tuhan. Dikatakan di sini, ada lembu jantan, ada ternak piaraan. Tuhan menyediakan kita kesehatan. Tuhan menyediakan kita hari yang baik. Tapi kita lebih memilih apa? Udah dikasih sehat, carinya sakit. Contohnya apa? Ngerokok. Ya enggak? Kita udah dikasih sehat nih, tapi kita suka marah-marah terus. Ujung-ujungnya apa? Darah tinggi, darting. Kita udah dikasih sehat nih, tapi kita karena serakah, makannya sembarangan, gak bisa menjaga tubuh dengan benar. Tuhan adalah Allah yang menyediakan. Tadi sudah dikatakan waktu kita doa muji nyembah Tuhan, ada damai sejahtera kan? Tapi kita kalau udah terima mujizat, kita udah bye. Bye Tuhan, aku kerja dulu ya. Nanti kalau ada masalah lagi, aku datang kepadamu. Ini ayat yang kelima tuh jelas banget. Makanya kenapa kita seringkali mengalami tekanan kehidupan. Sebenarnya tekanan kehidupannya itu gak berat, saudara. Tadi pagi, barusan saudara ya, Tuhan kasih tahu saya. Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Kita semua tahu, yang tidak melebihi dari kekuatan kita. Hari kemarin kita sudah bahas itu. Tetapi yang seringkali yang membuat pencobaan itu berasa berat, penderitaan berasa panjang. Karena apa? Ayat yang kelima. Perhatikan. Orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkan. Kita tidak pernah mengindahkan undangan Tuhan untuk duduk diam di kakinya. Padahal kita tahu bahwa pada waktu kita datang di hadapan Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Karena pikiran kita tuh hanya, Tuhan gak menghasilkan uang. Tuhan hanya memberi damai.
Tuhan hanya memberi sukacita. Aku gak butuh itu Tuhan. Aku butuh utangku lunas. Aku butuh tubuhku sehat. Aku butuh anak-anakku dipulihkan. Aku butuh suamiku pulang. Aku butuh istriku pulang. Aku butuh ada pemulihan keluarga. Kita lupa bahwa kehadiran Tuhan yang dapat memulihkan semuanya itu. Bahwa tubuh yang sehat itu diberikan Tuhan supaya apa? Kita bisa berpikir. Damai sejahtera Tuhan itu diberikan kepada kita supaya kita bisa tenang, kita bisa berpikir bagaimana kita harus bertindak. Kehadiran Tuhan membawa ketenangan dalam hidup kita supaya apa? Supaya kita tidak uring-uringan, supaya kita penuh dengan ketentraman hati. Tapi kita suka memilih jalan sendiri. Tuhan lama, Tuhan gak tolongin, Tuhan membiarkan saya sakit terus. Saya sudah mengampuni, tapi mana buktinya saya gak mengalami kesembuhan. Kita lebih sibuk lihat, ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Sibuk dengan kebutuhan pribadi. Padahal Tuhan sudah menyediakan loh. Menyediakan kesehatan udah pasti. Menyediakan ketentraman udah pasti. Menyediakan damai sejahtera udah pasti. Nah, pertolongan demi pertolongan itu pasti disediakan. Coba saya tanya, dalam waktu 1 minggu ini berapa banyak Tuhan sudah tolongin kita? Gak usah lihat tahun-tahun kemarin deh. Pasti banyak kan kita terima mujizat daripada Tuhan. Apakah dalam seminggu ini gak ada mujizat dari Tuhan kah? Tidak adakah kita merasakan kebaikan Tuhan kah? Coba. Makanya kita berasa hidup kita seperti neraka. Sesak bu. Gak kuat bu. Ya karena itu tadi. Tidak mengindahkan undangan. Nih. Padahal di rumah Bapakku diterima, ku disayang sepenuhnya. Di rumah Bapakku penuh kasih, layakkan ku jadi anaknya. Kita cari kasih di tempat lain. Berapa banyak orang beralasan selingkuh karena gak cocok dengan pasangan. Cari kasih di tempat lain. Karena tidak menghadirkan Roh Kudus dalam hidup kita. Tidak menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Padahal di ayat yang pertama, kedua, ketiga tadi tuh udah disebutin bahwa kerajaan Allah itu penuh dengan penyediaan-penyediaan. Salah satunya adalah kasih. Berapa banyak saudara, hari-hari ini saya melayani anak-anak muda yang mereka kehilangan hati Bapa karena orang tuanya bercerai. Berapa banyak anak-anak mengalami frustrasi yang berkepanjangan karena apa? Bapak ibunya bercerai. Mereka kehilangan kasih Tuhan karena orang tuanya tidak sanggup menghadirkan kerajaan Allah dalam rumahnya. Kerajaan Allah itu penting, saudara. Kerajaan Allah itu penting. Coba kita lihat. Jangan sibuk dengan urusan kita pribadi. Jangan sibuk. Kalau pikiran kita hanya kebutuhan-kebutuhan jasmani, kebutuhan-kebutuhan materi, kita tidak akan pernah tahu tujuan kehidupan kita apa. Kalau pagi hari, Tuhan katakan, pagi hari ini Tuhan udah datang. Nak, bangun pagi. Lihat pagi hari. Ada gak kita mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat hari yang kau berikan. Tuhan terima kasih buat kasih yang kau berikan. Ada gak rasa syukur itu? Atau jangan-jangan waktu kita bangun pagi, Tuhan gimana nih Tuhan, saya gak punya uang. Tuhan gimana Tuhan, hutangku banyak. Tuhan gimana Tuhan, suamiku meninggalkanku sementara aku butuh dana.
Persoalan terus yang dipikirkan. Padahal kita tahu tadi, waktu kita datang kepada Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan. Pertanyaannya, kok datang tidak? Bisanya cuma mengeluh, merengek. Kok gini Tuhan? Aku takut menghadapi hari esok. Aku tidak kuat Tuhan. Pertanyaannya, ini tadi tuh. Ia menyuruh hamba-hambanya, ayat yang ketiga. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang diundang ke perjamuan kawin. Itu sama seperti waktu pagi hari, Tuhan bangunkan kita supaya apa? Muji nyembah Tuhan. Tapi kita tidak lakukan. Apa yang terjadi? Stres toh kehidupan kita. Dikit-dikit stres. Dikit-dikit frustrasi. Dikit-dikit pengen bunuh diri. Dikit-dikit gak kuat. Dikit-dikit nyesek dada. Dikit-dikit minta tolong. Dikit-dikit. Hadirkan kerajaan Allah dalam rumah kita. Cari Tuhan aja malas. Kebanyakan minum susu. Keseringan makan bubur. Ya. Bu, ibu kan gak tahu apa yang saya alami. Semua orang alami. Semua orang alami yang namanya kesusahan. Tidak ada jalan keluar. Semua orang alami. Gak cuma Anda saja. Semua orang alami. Makanya waktu pagi hari, carilah Tuhan terlebih dahulu. Jangan seperti di ayat yang kelima, pergi ke ladang atau mengurus usahanya. Yang kau urusin itu cuman apa? Materi terus, kebutuhan-kebutuhan pribadimu terus. Makanya frustrasi. Rumahmu berasa kayak apa? Neraka. Tadi kayak pujian tadi, di rumah Bapakku penuh kasih, layakkan ku jadi anaknya. Di rumah Bapakku penuh kasih. Lah rumah Bapak itu di mana? Ya di rumah kita, di hidup kita itu loh. Makanya pikirannya tuh jangan kebutuhan hidup, kebutuhan hidup, kebutuhan hidup. Gimana nih persoalanku gak kelar-kelar? Tuhan katakan apa? Semua telah tersedia. Nih lihat di ayat yang keempat. Semua telah tersedia. Kita itu butuh damai sejahtera loh. Kita itu tuh butuh yang namanya sukacita Tuhan. Orang kalau frustrasi, hilang damai sejahtera, betul? Orang kalau frustrasi, hilang sukacita Tuhan, toh? Tapi kenapa kita suka menyepelekan damai sejahtera dan sukacita? Karena pikirannya cuma apa? Duit, kebutuhan hidup, hidup berbahagia, keluarga yang utuh. Pikirannya cuma itu terus. Makanya engkau akan merasakan keadaan kita itu kayak neraka. Jangan punya kebiasaan minum susu berkali-kali. Maunya dipuk-puk dada. Sabar ya. Yang kuat ya. Anda gak butuh itu. Anda butuh ini firman Tuhan. Tuhan bicara apa? Kerjakan. Gak kuat bu. Kebanyakan minum susu. Tolong saya bu. Kebanyakan minum susu. Maunya dipuk-puk dada gini ya. Pundaknya dipuk-puk. Sabar ya nak. Hidup memang susah nak. Sabar ya nak. Engkau tidak mengerti cara kerja Tuhan. Makanya jangan menyepelekan damai sejahtera. Datanglah kepada Tuhan tiap pagi. Mengucap syukurlah.
Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini. Waktu kita ngucap syukur, gak peduli keadaannya kayak apa saja, gak peduli. Engkau mau mengalami tekanan yang begitu besar kayak apapun, datanglah kepada Tuhan dengan mengucap syukur. Waktu kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Anda kalau dengarkan khotbah, jangan cari khotbah yang berkat-berkat aja yang didengar. Anda akan kebanyakan minum susu yang membuat otot-otot iman Anda itu gak ngalami pertumbuhan. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Hari kemarin kan kita udah membahas toh bahwa pencobaan yang kita alami itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Pencobaan datangnya dari mana? Dari iblis dan diri kita sendiri. Jadi kita tidak berhak untuk marah-marah sama Tuhan, karena pencobaan itu kita yang bikin. Iblis yang intimidasi, kita yang suka buka celah. Tapi meskipun kita jatuh dalam pencobaan, Tuhan kasih kita kemurahan, dikasih jalan keluar. Makanya jalan keluarnya itu seperti apa? Datanglah kerajaanmu. Itu jalan keluar. Tapi utangku belum lunas, Bu. Datangin dulu kerajaan Allahnya. Tapi keluargaku belum pulih, Bu. Suamiku belum pulang, istriku belum pulang. Datangkan dulu kerajaan Allah. Karena kalau engkau hanya minta mujizat, sementara kerajaan Allahnya gak datang, maka besok-besok begitu ada badai persoalan hidup lagi, engkau akan berteriak melo lagi. Aku gak kuat. Aku stres. Itu melulu yang terjadi. Karena apa? Karena keseringan minum susu. Maunya yang ringan-ringan. Proses kehidupan kita itu membuat kita tangguh. Proses kehidupan yang kita alami itu membuat kita kuat. Saya dulu juga gak ngerti, saudara. Tapi sekarang saya mengerti. Apalagi firman Tuhan yang ini, yang Matius 22 ini. Ini benar banget. Pagi hari awali dengan ucapan syukur. Waktu kita ngucap syukur, selain kita menyenangkan hati Tuhan, mentalmu sehat. Mentalmu tetap sehat. Engkau gak gampang takut. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Seberapa sering kita tidak mengindahkan panggilan Tuhan. Waktunya saat teduh, kita kerja. Waktunya ibadah minggu, kita pilih lembur. Waktunya doa malam, kita pilih pergi sama teman-teman, sama keluarga-keluarga yang lain. Kita itu suka cari penyakit. Tidak tahu waktu, kapan kita harus berdiam, kapan kita harus mendengarkan Tuhan, kapan harus berpuasa. Kita gak suka tahu waktu. Makanya gak pernah ngerti toh. Nah, dirubah ya cara kita hidup. Kedepannya ini gak bakalan mudah. Makanya sekarang ini saudara, bersiaplah. Termasuk saya juga. Sekarang ini bersiap. Lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Jangan kalah terus. Kalah itu bukan berarti, contohnya begini ya, contoh. Kalau engkau ditinggalkan oleh pasanganmu, engkau udah doa nih, udah melakukan banyak hal, tapi keluarga belum dipulihkan. Engkau tetap bisa mengalami kemenangan selama apa? Selama engkau bisa benar hidupnya di dalam Tuhan. Itu menang. Sekalipun utangmu banyak, engkau gak punya kemampuan buat bayar, selama engkau masih bisa mengucap syukur, engkau menang namanya. Utangmu banyak, engkau didesak harus membayar ini dan itu. Bahkan engkau di tengah jalan engkau kena tipu sama orang. Selama hatimu bisa menyembah Tuhan, ku sembah kau Tuhan,
ku mengangkat tanganku, selamanya kau ajaib bagiku. Itu menang namanya. Karena berani mengagungkan Tuhan di dalam kesukaran. Itu menang namanya. Jadi menang itu bukan kalau utangmu lunas, suamimu balik atau istrimu balik, rumahmu balik, tokomu balik, bukan. Menang itu adalah menang terhadap diri sendiri, dari rasa takut, dari rasa khawatir, dari keinginan-keinginan untuk bunuh diri, keinginan-keinginan untuk menyerah. Itu menang namanya. Dan Tuhan suka kepada hamba-hamba yang seperti ini. Mujizat itu buat Tuhan gampang, saudara. Mudah sekali. Makanya punyai hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Koreksi saya ya, saudara ya. Salah satu yang ikut live ini, ada yang terpaksa asetnya dijual, entah itu rumah atau apa. Tuhan katakan pagi hari ini, gak apa-apa. Mengucap syukur. Jikalau Tuhan berkenan, Tuhan akan kembalikan itu. Mengucap syukur saja. Ya. Kalau sekarang keadaannya terpaksa sekali berbanding terbalik dari keadaanmu yang sebelumnya, Tuhan katakan pagi hari ini, mengucap syukur. Jangan menoleh lagi ke belakang. Lihat ke depan. Ya. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Berapa banyak kita suka menyepelekan firman Tuhan. Ini lihat loh, di ayat yang ke-6. Dan yang lainnya menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Kita suka menyepelekan firman Tuhan. Ah, khotbah kayak begitu, engkau gak tahu sih keadaanku kayak gimana. Engkau menyepelekan pengkhotbahnya. Bahkan seberapa banyak kita tuh suka membenci para hamba-hamba Tuhan. Kita menuduh para hamba-hamba Tuhan itu mencuri uang perpuluhan lah, mencuri inilah dan itu dan lain sebagainya. Tidak semua hamba-hamba Tuhan kayak begitu loh. Mereka berjaga-jaga, mereka berdoa. Saya ini gembala, saudara. Tiap hari mendoakan saya punya domba. Tiap hari. Bahkan kalau misalkan ada yang sakit, ada yang apa, datengin. Mau tengah malam, mau malam, bahkan pagi dini hari pun tetap dilayanin. Gak mengharapkan imbalan apapun. Jadi kalau engkau punya gembala, doakan. Jangan jadi jemaat jalan-jalan, pindah-pindah gereja sana, gereja sini, pindah-pindah gak jelas. Tertanamlah dalam satu gereja. Anda harus punya orang tua yang jelas. Orang tua kita tuh siapa? Tahu ya, gembala kita itu. Gembala kita itu adalah orang tua kita yang mendoakan kita. Jangan pindah-pindah, nanti kamu gak ngerti tuntunan Tuhan kayak gimana yang kau gak ngerti. Ya. Jangan jadi hamba yang jahat seperti ayat yang ke berapa ini? Ayat yang ke-6, jangan ya. Kalau engkau ingin hidupmu diberkati Tuhan, jangan menghujat hamba Tuhan. Percayalah. Percayalah, jangan menghujat hamba Tuhan. Soalnya saya pernah menghujat hamba Tuhan, kapok. Saya kena hukumannya, saudara. Kapok. Itu dulu banget ya, sebelum saya sekarang jadi hamba Tuhan. Sekarang mulai jadi hamba Tuhan. Ya. Hormatilah pemimpin. Amin. Ada berkat tersendiri menghormati pemimpin. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Lihat ya. Selalu ada konsekuensi sewaktu kita tidak melakukan ketaatan. Udah disuruh Tuhan saat teduh, gak saat teduh. Konsekuensinya apa? Stres. Kemarin saya sudah bilang toh,
Sewaktu kita nggak doa, sama seperti bunuh diri. Sewaktu kita nggak baca firman Tuhan, seperti bunuh diri. Sewaktu kita udah mundur dari Tuhan, nggak doa-doaan lah, itu bunuh diri namanya. Makanya selalu ada konsekuensi ketika kita tidak taat. Saudara, kenal Tuhan Yesus atau tidak, kita taat atau tidak, tekanan kehidupan tetap datang kok. Jadi lebih baik menyerahlah kepada Tuhan Yesus, lebih aman. Karena kita mau melepas Tuhan Yesus atau nggak percaya Tuhan Yesus sama sekalipun, badai kehidupan tetap kita alami. Jadi lebih baik taat, lebih aman, dilindungi oleh Tuhan. Ya enggak? Nah, selalu ada konsekuensi ketika kita tidak mau mendengarkan Tuhan. Konsekuensinya apa? Penderitaan makin panjang. Yang bikin penderitaan panjang itu sebenarnya kita. Gak jaga mulut. Ya. Gak percaya Tuhan. Gak melatih diri untuk percaya Tuhan. Penderitaan panjang karena apa, saudara? Takut melangkah. Tuhan itu sudah mendengarkan doa kita, saudara. Tapi karena kita tuh takut melangkah, makanya imannya jadi kerdil. Ya enggak? Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Waduh. Jangan sampai ada statement nama kita disebut orang-orang yang tidak layak. Wah. Hal yang paling membuat saya menderita adalah sewaktu saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Kalau kita nggak bisa merasakan hadirat Tuhan, saudara, pertanda kita jatuh dalam dosa. Perkenanan Tuhan itu penting. Makanya banyak daripada kita itu kalau doa, ucuk-ucuk langsung doa, langsung ngomong gitu aja. Saudara, waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan itu kula nuwun. Kayak kita tuh bertamu ke rumah orang gitu loh. Kita tuh kalau bertamu di rumah orang, kan ketok pintu dulu, rumah dibukain, tunggu dia duduk dulu toh. Tunggu orangnya ngajak kita masuk toh. Itu namanya perkenanan. Tidak semua kita kalau bertamu diterima. Kalau kita bertamu ke orang asingnya nggak kenal kita. Bisa-bisa kita cuman ditemuin di pinggir di depan pagar. Gak disuruh masuk. Itu artinya tidak berkenan. Sama seperti kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kan gak mungkin kan kita buka pagar orang, langsung masuk dekat pintu, terus langsung duduk, langsung minum kopi, langsung makan. Yang ada kok dipukul sama orang itu kan. Yang ada kita diusir toh. Sama waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, ketuk pintu dulu. Ketuk pintunya kita pakai apa? Pujian penyembahan. Mengagungkan Tuhan. Menghormati Tuhan. Ketuk pintu itu bicara tentang menghormati. Nggak ucuk-ucuk langsung, Tuhan aku berdoa, Tuhan lindungi aku, Tuhan berkati aku, Tuhan aku mau bayar utang, Tuhan tolong aku, tolong aku, tolong aku. Ya enggak kayak gitu. Ada kesopanannya, ya, ada sopan santunnya. Tuhan, ampuni hamba-Mu Tuhan, yang banyak salah ini. Tuhan, kehancuran ini akibat saya, Tuhan, ampuni saya, Tuhan. Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau baik. Itu nyembah Tuhan, itu muji Tuhan namanya. Enggak terus ucuk-ucuk marah-marah. Apalagi sampai marah-marah sama Tuhan. Maaf, Anda bukan preman. Bukan hamba tapi preman. Preman itu kan gak tahu unggah-ungguh toh. Taunya cuma marah-marah, malakin. Nah, pertanyaannya kita tuh hamba apa preman? Kalau perilaku kita sama Tuhan begitu. Punyai kesopanan kepada Tuhan. Makanya kita tuh gampang stres lihat keadaan kita.
Ingat ya, rumah kita itu, jadikan tempat tinggal kita, jadikan hati kita itu penuh dengan damai sejahtera, bukan neraka. Ya, jadi dikatakan apa? Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak layak untuk itu. Pastikan waktu masuk dalam hadirat Tuhan, itu kita dikenan oleh Tuhan. Tuhan akan menerima kita kalau apa? Minta ampun. Yang kedua, kita punya sikap hati yang benar, baik kepada Tuhan maupun sesama. Anda nggak bisa maki-maki orang di luar sana, terus tiba-tiba Anda sok manis di hadapan Tuhan. Nggak iso. Ampuni terlebih dahulu orang yang ada di luar sana. Berkati terlebih dahulu orang yang ada di luar sana. Baru setelah itu, kita lepaskan sepatu kita, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Perkenanan Tuhan sudah pasti turun. Ya, jangan sampai Tuhan mengatakan tidak layak buat kita. Wah, itu mengerikan sekali, saudara. Pernah kan waktu kita nyembah Tuhan kok rasanya kering, yang lainnya udah dilawat Tuhan, kitanya masih kering sendiri. Karena kita tidak belajar menghormati Tuhan. Kita tidak belajar meninggikan Tuhan. Cuman kebutuhan terus yang dipikirin. Bertobat ya. Bertobat. Ayat yang ke-9. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Coba di ayat yang ke-9. Tuhan itu butuh kepercayaan. Tuhan tidak akan pernah memakai kita kalau kita tidak dipercaya oleh Tuhan. Contoh, kalau kita tidak pernah jujur dalam hal keuangan, Tuhan tidak akan memberkati kita dengan keuangan. Ya paling cuma segitu-gitu aja. Karena nggak jujur. Kalau dengan pasanganmu kau tidak bisa menaruh rasa hormat, Tuhan pun juga tidak akan percaya untuk mengembalikan pasanganmu. Orang tua terhadap anak juga begitu. Jangan pernah kau menuntut anak menghormati engkau kalau engkau sendiri tidak bisa menjadi hormat. Tidak bisa mengajarkan bagaimana anak-anak itu menghormati kita sebagai orang tua. Tuhan butuh kepercayaan. Termasuk dalam hal melayani Tuhan juga begitu. Tuhan udah suruh kita nih melayani jiwa-jiwa. Saya sudah bilang kan, tiap hari minimal 1 orang melayani Tuhan. Ayo coba saya tanya, sampai sekarang masih dilakukan atau tidak itu? Jangan tidak melayani Tuhan, saudara. Harus ada benih yang ditabur loh, saya sudah bilang. Harus ada benih yang ditabur. Melayani jiwa minimal 1 tiap hari. Lakukan itu, lakukan. Harus ada benih yang ditabur loh. Jangan enggak. Ya, jangan enggak. Tuhan butuh kepercayaan. Kalau Tuhan udah suruh kita untuk melayani, itu kesempatan bisa diberikan pada orang lain. Saya sudah pernah saksikan sebelumnya. Saya punya teman, saya ajak pelayanan. Dia bilangnya apa? Nanti dulu lah kak, saya masih muda. Saya mau kerja dulu, banyak uang. Ya, pokoknya saya happy-happy dulu, senang-senang dulu. Nanti kalau udah, saya akan melayani Tuhan. Seperti kakak, dia bilang gitu. Saya tersenyum, saudara. Nggak lama kemudian anak itu kena stroke. Udah nggak bisa apa-apa. Lalu pada waktu saya mau telepon gitu ya, saya mau ajak dia pelayanan. Aku nggak bisa pelayanan kak, aku kena stroke. Aku nggak bisa apa-apa sekarang. Nah, kepercayaan itu jangan sampai diambil sama Tuhan. Tuhan kalau sekalinya nggak percaya dikasih ke orang loh kesempatan itu. Makanya jangan main-main dengan kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Kalau Tuhan kasih kesempatan engkau memenangkan pasanganmu, ambil itu kesempatan. Jangan sampai kesempatan itu diambil sama orang lain. Amin. Jangan sampai begitu.
Jadi Tuhan tuh butuh kepercayaan kepada kita. Jangan sampai nggak dipercaya sama Tuhan. Aduh, ngeri saudara, nggak dipercaya Tuhan tuh ngeri. Ngeri saudara. Apalagi kalau kita tuh sok-sok manis di hadapan Tuhan begitu. Wah, berapa banyak kemarin saudara ya, ada hamba Tuhan yang memukul istrinya itu loh, yang KDRT itu loh. Dikasih kesempatan apa? Melayani Tuhan toh. Dikasih kesempatan apa? Memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi sayangnya perilakunya nggak baik. Kesempatannya diambil nggak? Diambil. Masuk penjara apa enggak sih? Saya nggak ikutin beritanya seterusnya. Yang ada apa? Masuk penjara toh. Kesempatannya diambil. Karena apa? Tuhan nggak percaya. Kemarin hari itu ada hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa LGBT. Aduh, ini padahal hamba Tuhan tuh luar biasa dahsyat dipakai Tuhan. Dia menghasilkan lagu-lagu yang bagus, menciptakan lagu-lagu yang bagus. Tapi urapannya disia-siakan. Jatuh dalam dosa LGBT. Kesempatan diambil kok sama Tuhan. Kepercayaan diambil. Nggak jadi apa-apa sekarang. Jangan pernah menyanyiakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Kalau Tuhan sudah undang kita pagi hari untuk mengucap syukur, jangan tunggu kita nggak punya kesempatan untuk mengucap syukur. Kalau Tuhan udah kasih kesempatan kita nih, tiap minggu pergilah ke gereja. Engkau kan diberkati Tuhan tiap hari loh. Tuhan itu memberkati kita, betul enggak? Kita dikasih pekerjaan, dikasih bisnis, usaha. Tapi kenapa di hari Minggu nggak pergi? Jangan sampai kesempatan itu diambil. Bisnismu dihancur-hancurin. Pekerjaanmu dihancur-hancurin. Iblis menggunakan kesempatan itu untuk apa? Untuk menghancurkan bisnismu, menghancurkan usahamu. Diizinin lagi sama Tuhan. Karena apa? Tidak pernah mau mendengarkan Tuhan. Jadi jangan ambil kesempatan. Jangan sia-siakan kesempatan. Ambil kesempatan itu. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Perkara kecil, jika kita melakukannya dengan segenap hati, Tuhan akan percayakan kita dengan perkara yang besar. Saya punya mami. Dia disakiti oleh suaminya. Dia ambil kesempatan untuk apa? Memberkati suaminya. Kepercayaan Tuhan berikan kepada mami saya. Yang pertama, umur panjang. Ya. Yang kedua, dia ketemu dengan orang-orang yang bermasalah dengan pasangan hidupnya. Mami saya bisa memberikan kekuatan buat mereka. Itu namanya kepercayaan. Itu namanya kepercayaan. Oleh sebab itu, pakai kesempatan yang Tuhan sudah berikan itu. Pakai, saudara. Kalaupun hari ini engkau ditinggalkan oleh pasanganmu, siapa tahu agenda Tuhan yang Tuhan kerjakan adalah engkau dipakai dahsyat untuk ketemu dengan orang-orang di luar sana yang keluarganya lagi mengalami kehancuran. Entah itu engkau akan dipakai untuk menguatkan anak-anak orang atau pasangan-pasangan yang lain. Kutuk diubah jadi berkat. Ambillah kesempatan itu. Hancur hari ini gak apa-apa, saudara. Kutuk diubah jadi berkat. Itu namanya. Ambillah kesempatan itu. Banyaklah belajar di situasi-situasi susah. Kalau hari-hari ini kita mengalami kesusahan, tekanan kehidupan yang besar, belajarlah di situasi yang sekarang ini. Belajarlah. Karena ini kesempatan. Inilah yang disebut dengan apa? Makan di tengah-tengah perjamuan kayak ini. Kayak yang di ayat yang keempat ini. Kita diundang ke perjamuan. Makanlah yang banyak dengan Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Tekanannya sebesar apapun, masuklah dalam hadirat Tuhan.
Makanlah bersama-sama dengan Tuhan. Ini ayat yang keempat. Jangan sibuk. Apalagi pikiranmu tuh penuh dengan ketakutan. Wah, ini mukanya tulisannya takut. Nanti tua loh. Kelihatan tua, harusnya muda, cantik, ganteng gitu kan. Tapi karena mukanya takut, semuanya ini takut. Jadinya apa? Stres. Berubah ya saudara ya. Ayo, jadi pemenang. Ya, hancur gak apa-apa. Perjamuan kawin, pesta disediakan Tuhan buat Anda dan saya. Supaya hidup kita gak berasa kayak neraka. Apalagi rumah kita. Saya itu paling suka saudara, berada di rumah. Suka sekali. Saya ini orang rumahan sebenarnya. Mau dulu ya, zaman-zaman dulu jadi anak kos, tetap kamar kos saya itu adalah ruang doa. Di rumah, saya pindah rumah, tetap rumah yang itu jadi rumah doa. Bahkan sekarang pindah di rumah yang baru pun juga sebagai tempat doa. Tetap mau di rumah, mau di tempat saya bekerja, jadikan itu tempat doa. Jadikan tempat itu sebagai tempat pesta, tempat perjamuan. Kayak tadi tuh, pujian tadi tuh. Di rumah Bapakku penuh kasih, layakkan ku jadi anaknya. Di rumah Bapakku penuh dengan kasih. Jadi jangan cari kasih di tempat lain. Gak usah cari perhatian di tempat yang lain, saudara. Hadirkan kerajaan Allah dalam rumah kita, ya. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Jangan sampai kesempatan itu diambil oleh orang lain, ya. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Nah ini, hati-hati. Hati-hati saudara, hati-hati. Tidak berpakaian pesta itu artinya apa? Tidak menggunakan jubah pertobatan. Jangan sampai sama halnya kita masuk ke rumah, kaki kita penuh dengan lumpur. Yang ada kita diomelin sama orang tua kita. Apalagi kita bertamu ke tempat orang, kaki kita penuh dengan lumpur. Yang ada kita disuruh keluar. Cuci dulu. Jangan masuk. Saya punya anjing aja, gak boleh masuk ke kamar saya. Kalau apa? Belum dilap, belum cuci kaki, belum gosok gigi, gak boleh masuk ke kamar saya. Harus bersih. Jangan simpan dosa. Jangan terikat dengan dosa terus-menerus. Anda yang tahu kok. Terikat dengan dosa apa tuh Anda yang tahu. Jangan coba-coba. Karena nanti kalau sampai si raja itu melihat bahwa kita tidak berpakaian pesta, apa yang terjadi saudara? Ia berkata kepadanya, "Hei saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Tidak ngerti apa-apa. "Hah, aku harus gimana? Loh, aku harus apa? Emangnya aku gak boleh masuk?" Kelihatan banget gak pernah berdoa. Kelihatan banget gak pernah ibadah. Kelihatan banget gak pernah baca firman Tuhan. Aturannya masuk dalam hadirat Tuhan itu apa? Kelihatan banget. Sama. Waktu kita ada orang menghujat Tuhan. "Mana Tuhan gak tolong?" Kelihatan banget engkau tidak mengenal Tuhanmu. "Mana Tuhan gak tolong?" Kelihatan banget engkau tidak merenungkan firman Tuhan dan tidak melakukannya. Tuhan menghancurkan keadaan saya. Engkau menuduh Tuhan. Kelihatan banget engkau tidak baca firman Tuhan. Engkau tidak masuk dalam hadirat Tuhan. Orang-orang yang seperti ini kayak ini tidak berpakaian pesta.
makanya dikeluarin. Hari-hari ini Tuhan sedang memisahkan antara kambing dan domba. Orang-orang yang punya karakter domba adalah orang-orang yang mau dibentuk sama Tuhan. Orang-orang yang berkarakter domba ini akan terus dibentuk sama Tuhan. Tapi yang kambing ini diapain, saudara? Dipisahin dulu. Kalau dablek, ya udah dipinggirin aja dulu. Tapi yang punya karakter domba ini akan terus dididik terus sama Tuhan. Dididik terus. Makanya semakin kuat, semakin larinya kencang, semakin terbangnya makin tinggi. Ini karakter domba, mau dibentuk. Tapi kalau yang kambing ini suka dablek. Datang ke Tuhan angin-anginan. Hari ini saat teduh, bulan depan baru saat teduh lagi. Ya kalau ingat, ke gereja, datang telat-telat. Saenake dhewe. Kambing diminggirin sama Tuhan. Makanya kalau stres ya udah dibiarin aja sama Tuhan. Stres ya wes. Karena apa? Nggak mendengarkan. Makanya kan kita suka merasakan, kok Tuhan membiarkan saya begini ya? Karena kambing kitanya. Kitanya sendiri yang nggak mau mendengarkan. Tapi kalau kita domba, sekalipun tekananmu besar, engkau nggak hilang damai sejahtera kok. Pertolongan Tuhan itu iya dan amin. Dahsyat. Ya, dahsyat adanya. Nah, jadi jangan sampai kita tidak berpakaian pesta. Amin. Jangan sampai kita tidak berpakaian pesta. Ingat ya, hari-hari ini Tuhan lagi memisahkan kita dari domba dan kambing. Jadi kita sudah tahu posisi kita. Kalau kita ndablek ya kita jadinya kambing. Makanya kambing-kambing itu gampang stres, gampang frustrasi. Saya bilang gampang loh ya. Orang frustrasi stres itu wajar. Saya pun juga begitu. Tapi nggak gampang. Masih bisa mengucap syukur. Masih bisa nyembah Tuhan. Hati-hati dengan perkataannya, nggak dikit-dikit nyalain Tuhan. Nggak dikit-dikit kecewa sama Tuhan. Tekanannya kayak apapun, nyembah Tuhan lebih lagi. Semakin gede tekanannya, nyembah Tuhan lebih lagi. Deep worship. Ya. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ngeri enggak, saudara? Sampai dibuang karena apa? Kambing. Gak pernah saat teduh. Udah tahu gampang stres, udah tahu gampang sakit-sakitan, gak pernah saat teduh. Diamlah tenang, saudara ya. Diamlah tenang. Kalau nggak punya kesempatan baca firman Tuhan pagi, bacalah malam hari. Sebelum tidur itu baca. Jangan punya alasan nggak punya waktu. Bukan nggak punya waktu, lebih tepatnya Anda malas. Jadi salah sebenarnya kalau orang mengatakan, aku nggak punya waktu sih, soalnya buru-buru. Aku harus meeting ini, meeting ono. Jadwalnya lebih padat daripada Pak Presiden. Jadi nggak sempat. Bukan nggak sempat, tapi malas. Makanya yang terjadi apa? Selalu ada konsekuensi. Jangan sampai kayak ini tadi tuh, nggak berpakaian pesta, disuruh keluar. Jangan ya. Amin. Kita harus menjadi orang-orang yang taat. Jadilah domba yang taat, yang mau dibentuk. Katakan pada diri sendiri, aku domba yang mau dibentuk Tuhan. Aku domba yang mendengarkan Tuhan. Amin ya. Besok-besok lagi. Makanya kalau lagi saat teduh begini, duduklah diam. Jangan sambil nyapu, sambil makan. Ya. Engkau gak akan mendengarkan. Udahlah, gak usah sok jago. Aku dengerin saat teduh.
Sambil nyapu, bisalah aku denger kok, nggak usah sok jago. Masuk ke sini, keluar lagi, nggak keluar dari sini, keluar lagi. Mental sudah, percayalah. Ya, firman Tuhan itu waktu kau mendengarkan firman Tuhan, duduklah diam, hormati Tuhanmu, rasakan hadirat Tuhan. Saya aja ini loh saat teduh, meskipun saya live begini, saya seperti saat teduh pribadi dengan Tuhan. Saya pun bisa merasakan kok, iya ya. Kalau misalkan saya itu nggak saat teduh kayak gini, nggak berpakaian pesta. Makanya saya tuh suka cek pada diri saya sendiri. Kalau saya sudah mulai stres banget, udah mulai ketakutan, saya koreksi diri. Oh iya ya, saat teduh saya kayaknya kurang benar. Pujian penyembahan saya kurang dalam. Langsung koreksi diri dengan cepat. Kalau saya sudah mulai melo gitu ya, sudah mulai sensitif gitu ya, baru setelah itu tanya pada diri sendiri, oh iya ya, aku salah sih. Saat teduhku kurang benar, pujian penyembahanku kurang dalam. Jadi langsung koreksi diri dengan cepat. Nah ini yang disebut dengan domba. Tapi kalau kambing, terus menerus kayak gitu terus. Ya, amin. Oke, selesai saudara. Kita doa sama-sama ya. Jadi mari kita menghadirkan kerajaan Allah dalam rumah kita. Jangan stres. Jangan biarkan rumah kita penuh dengan rasa frustrasi. Damai sejahtera Tuhan hadirkan dalam rumah. Biarkan kita itu tinggal tenang di dalam tempat kita, mau di kantor, mau di rumah, di mana saja. Berkati itu saudara ya. Penuhi rumah kita dengan hadirat Tuhan. Yuk kita doa sama-sama. Goraba shikara laraba ya laraba. Oh ya laraba ya wala 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 wala. Oh ya wala 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 raba ya laraba ya shikara raba. Di rumah Bapakku diterima, ku disayang sepenuhnya. Di rumah Bapakku penuh kasih, layakkan ku jadi anaknya. Tuhan, terima kasih. Kami mau bersyukur kepadamu untuk setiap hari baru yang Tuhan berikan buat kami. Kami berterima kasih untuk rahmat-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Mari saudara kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Betapa Tuhan kita itu baik sekali dalam hidup kita. Tuhan terima kasih Engkau tidak meninggalkan kami. Sekalipun persoalan kehidupan kami begitu besar, bahkan terkadang kami takut menghadapinya. Tapi kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau membuat kami teguh berdiri sampai hari ini. Bahkan setiap harinya pertolongan Tuhan selalu ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau menuntun kami sampai hari ini Tuhan, sampai di titik ini. Engkau menuntun kami. Kami berterima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu, bahkan penyertaan-Mu sampai hari ini Tuhan. Terima kasih. Kami percaya bahwa kami akan terus mengalami kemenangan demi kemenangan ya Tuhan. Kami percaya sungguh bahwa kami akan terus melihat kuasa Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terimalah damai sejahtera Tuhan turun atas setiap rumah kami. Terimalah damai sejahtera Tuhan turun memenuhi setiap rumah-rumah dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh depresi aku mengikat Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Oh, aku melepaskan damai sejahtera Tuhan. Oh, open heaven terjadi atas setiap rumah-rumah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi kuasa daripada Allah turun ya Tuhan. Engkau yang mengalami sakit, dengar baik. Engkau yang mengalami sakit secara fisik, Tuhan sanggup menghadirkan damai sejahtera di hatimu. Tapi penuhlah hatimu itu dengan pujian penyembahan. Maka hatimu akan tentram dengan damai sejahtera Tuhan. Terimalah tsunami of worship turun atas engkau dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Sukacita ilahi turun memenuhi setiap kami semua. Terima kasih Bapa. Terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai Anda semua, kita semua, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati keluarga kita,
Tuhan memberkati pekerjaan, Tuhan memberkati usaha bisnis, Tuhan memberkati rumah kita, Tuhan memberkati binatang peliharaan kita, Tuhan memberkati apapun yang sedang kita kerjakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus dahsyat. Sampai ketemu besok ya. Tuhan Yesus berkati. Shalom.